Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah surat Al-Fil, surat dimana yang mengisahkan tentang penyerangan Masjidil Haram atau Ka'bah pada waktu itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini kisah terjadi sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sekali di buku-buku tarikh dan banyak orang yang sudah tahu tentang kisah penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Nah, ini saya ingin sedikit bercerita saja tentang kronologis bagaimana Ka'bah itu bisa diserang. Jadi Abraha itu sebetulnya bukan raja, teman-teman, tapi dia adalah gubernur Yaman. Yaman waktu itu adalah daerah kekuasaan kerajaan Habasyah. Rajanya namanya Najazi. Dan Habasyah itu muaranya adalah orang-orang Katolik. Jadi selain Romawi juga ada Habasyah, jadi Ahlul Kitab. Makanya hijrah pertama kali para sahabat itu sebelum ke Madinah adalah ke Habasyah. Dan di Habasyah inilah kemudian rajanya menjadi muslim, teman-teman. Karena rajanya seorang Ahlul Kitab. Beliau membaca kitab bahwa nanti akan datang seorang nabi. Seorang nabi yang menggantikan Nabi Isa di akhir zaman. Nah, setelah beliau diberitahu atau dikirim utusan yang waktu itu diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, itu beliau mendapatkan surat bahwa saya adalah Muhammad utusan Allah dan saya minta perlindungan kepada Raja Habasyah untuk melindungi para sahabat saya. Dan Nabi pun berdakwah agar orang raja ini mau masuk Islam. Dan beliau langsung merespon, teman-teman, langsung menerima dikarenakan sudah tahu berita sebelumnya. Karena beliau Ahlul Kitab yang baik. Jadi Ahlul Kitab itu ada yang nggak baik, ada yang baik. Rata-rata Ahlul Kitab yang Ahlul Kitab beneran itu tahu tentang akan kedatangan Nabi Muhammad, tapi ada yang mengingkari, ada yang enggak. Nah, Raja Najazi ini adalah salah seorang yang tidak mengingkari, artinya beliau mengikuti pedoman-pedoman yang ada di kitab. Ahlul Kitab ya waktu itu Injil ya, tapi sebetulnya kitab Injil itu ya kitabnya orang Muslim juga, karena dulu belum diselewengkan, beda yang sekarang. Nah, di Habasyah ini pun kemudian Nabi itu menikahi Ummu Hindun atau yang kadang ada yang menyebut sebagai Romlah. Jadi istrinya atau anaknya Abu Sofyan, karena anaknya Abu Sofyan ini punya istri muslim, beliau muslim, terus kemudian suaminya meninggal. Karena meninggal kebingungan mau pulang ikut siapa, enggak pulang juga ikut siapa, akhirnya dinikahi oleh Nabi dan diwakili oleh Raja Habasyah. Makanya ada istilah kalau dalam fikih itu nikah wakil, dan itu sah secara agama. Nah, Habasyah ini kekuasaannya melebar sampai ke Yaman. Yaman itu penguasanya adalah Abraha. Kalau dulu kerajaan itu bisa sampai luas kekuasaannya, teman-teman. Kalau sekarang enggak ya. Sekarang kerajaan atau kepemerintahan itu kekuasaannya terbatas, artinya bisa diukur gitu loh. Mungkin yang terbesar, kekuasaan yang terbesar adalah Rusia, karena Rusia itu bisa sampai 8 kali Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke aja itu nggak cukup 24 jam, teman-teman. Berhari-hari itu untuk bisa menyampai dari ujung Kulon Aceh, Merauke, sampai kemudian ke Sabang, ke Papua atau kebalik ya, pokoknya Sabang sampai Merauke itu berhari-hari. Nah, Rusia itu lebih dari itu. Makanya kalau zaman sekarang daerah kekuasaan satu negara itu sebetulnya ya bisa diukur. Nah, beda dengan zaman dulu.
Dulu itu sangat luas sekali teman-teman. Bahkan Abraha ini saking luasnya kekuasaannya Habasyah ya, akhirnya Abraha ini tidak terdeteksi sebagai gubernur, tapi terdeteksi sebagai raja. Ini Raja Yaman. Sebetulnya dia ya pelaku perintah aja, jadi dia adalah orang yang diperintah oleh Raja Habasyah. Nah, Raja Abraha ini atau Gubernur Abraha ini ketika di Yaman itu bingung teman-teman. Bingung karena mendengar banyak orang yang datang ke Mekah, tempatnya ke Ka'bah. Kira-kira ada apa di sana? Ternyata setelah diteliti itu di dalam sana, di dalam Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu artinya kubus. Kubus itu artinya kotak. Jadi Ka'bah itu adalah menyesuaikan dari bentuknya. Artinya ya Ka'bah memang artinya kotak. Nah, Raja Abraha kebingungan, kok bisa ya? Cuman sebatas bangunan kotak gitu, kok banyak sekali orang yang mengunjungi sampai ke sana gitu. Nah, akhirnya Abraha karena ada rasa sedikit kesombongan, jumawa, terus kemudian dia itu membangun satu tempat semacam istana kecil, semacam masjid yang semuanya terbuat dari barang-barang mewah. Ada emas, permata, perak, semuanya digabungkan jadi satu. Tujuannya adalah untuk menyaingi Ka'bah, agar orang-orang yang ke Ka'bah itu bisa datang sampai ke Yaman. Karena pemikiran dari Abraha itu pemikiran orang-orang bisnis ya. Jadi pemikirannya pemikiran manusiawi. Kalau seandainya Ka'bah saja yang bentuknya hanya kotak saja dan itu terbuat dari batu atau semacam tembok ya, itu saja bisa dikunjungi banyak orang, apalagi ada bangunan yang lebih mewah dari itu. Nah, singkat cerita, Raja Abraha ini berhasil membangun kerajaan kecilnya. Tapi ternyata dari pembangunan kerajaan yang ada di Yaman ini terdengar sampai ke Mekah. Nah, adalah salah satu orang Quraisy itu yang tersinggung teman-teman. Dia marah, dia pergi ke Yaman, kemudian mengotori masjid itu atau mengotori istananya Abraha itu, dikencingin dan kemudian dikotori. Jadi dia buang air besar, buang air kecil itu di dalam istananya itu. Nah, Raja Abraha ini kemudian tahu bahwa ini adalah perbuatan orang Quraisy. Dia marah besar, ingin membalas dendam, maka datanglah dia ke Mekah dengan membawa pasukan gajah. Nah, di ayat ini diceritakan teman-teman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah itu menghancurkan pasukan-pasukan gajah? Jadi Abraha ke Ka'bah itu enggak hanya sebatas membawa unta atau kuda, tapi membawa gajah. Lalu kemudian beliau bertemu dengan pemimpin Ka'bah waktu itu yang dipegang oleh Abdul Muthalib atau pamannya Nabi. Waktu itu belum ada Nabi ya, Nabi belum lahir. Dan diskusi sebelum Abraha itu masuk ke Ka'bah itu diskusi. Saya mau menghancurkan Ka'bah. Kira-kira gimana Anda? Kata Abdul Muthalib, ya terserah kamu, Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan saya menyerahkan semuanya kepada pemiliknya, tapi apa-apa yang kamu sudah rampas dari warga desa dan saya tolong kembalikan. Terus akhirnya ada kesepakatan itu dikembalikan semua, dan Abraha mulai menyerang Ka'bah tanpa ada gangguan. Dan waktu itu Abdul Muthalib berada di atas gunung teman-teman, diriwayatkan begitu. Nah, terjadilah keajaiban seperti yang ada di surat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa kamu tidak melihat bagaimana saya menghancurkan pasukan-pasukan Ka'bah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Saya menjadikan pasukan-pasukan gajah ini tidak berdaya. Artinya mereka tidak berhasil untuk menghancur Ka'bah. Wa arsala alaihim thayran ababil. Kemudian Allah itu mengutus
burung teman-teman, tairan ababil, burung-burung ababil. Jadi ketika orang-orang Mekah itu sudah tidak menghalangi, ternyata ada pasukan langit yang justru menghancurkan mereka. Tuhan mengirimkan burung yang jumlahnya sangat banyak untuk menyerang pasukan gajah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan burung-burung itu membawa batu yang sangat panas, min sijil. Sijil itu ya tanah liat tapi panas. Nah itu di banyak kisah itu katanya itu diambil dari neraka. Wallahu a'lam. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian mereka itu diserang dengan batu dan fimakol seperti daun yang dimakan ulat. Daun dimakan ulat itu perampang, jadi berlubang gitu. Jadi compang-camping itu teman-teman. Daun kalau dimakan ulat itu kan grepis ya, kadang-kadang di pinggirnya atau kadang-kadang di tengahnya berlubang-lubang. Nah kira-kira yang terjadi di pasukannya Abraha itu seperti itu. Gajahnya, orangnya itu bolong-bolong, yang kena kepala ya bolong kepala, yang kena kaki bolong kaki, yang kena perut bolong perut teman-teman, dan semuanya meninggal semua. Nah sebelum itu terjadi, artinya sebelum penyerangan itu terjadi, sebetulnya gajahnya tidak mau. Gajahnya itu sudah menghindari, artinya gajahnya ingin pulang karena gajahnya lebih tahu, lebih punya intuisi bahwa ini adalah rumah Tuhan, jangan diserang, ini bahaya. Tapi gajahnya dipaksa dan pada akhirnya dia mau mengikuti perintahnya Abraha. Setelah itu turunlah burung-burung ababil dan kemudian menyerang para pasukan gajah. Jadi kira-kira gitu teman-teman. Kronologis di mana Ka'bah itu diserang itu karena ada rasa hasud, ada rasa iri dengki gitu. Karena dia ingin menyayangi Ka'bah, kemudian dia membangun bangunan yang lebih bagus dari Ka'bah dengan harapan agar orang-orang itu mendatangi tempatnya. Jadi berpaling dari Ka'bah, kira-kira gitu teman-teman. Ya mungkin dari sini kita bisa ngambil pelajaran, di samping betapa Ka'bah itu Baitullah, itu kita bisa mengambil pelajaran jangan mudah hasud gitu. Jadi jangan mudah iri, jangan mudah dengki kepada orang lain yang mungkin lebih hebat dari kita. Ya kalau misalnya irinya iri bagus nggak masalah ya. Fastabul khairat, artinya ketika ada orang yang ibadahnya rajin terus kemudian kita iri, ada yang orang belajarnya rajin kita iri, terus kemudian menyayangi dengan cara belajar, itu tidak masalah ya. Tapi kalau sudah dengan cara-cara seperti Abraha ini, karena iri kemudian dia menyerang habis-habisan Ka'bah, nah itu analogi yang keliru teman-teman. Yap, ini sudah 12 menit. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.